Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali dalam kajian kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati di hari-hari Ramadan ini, apapun amal kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, hari ini hari ke-20, nanti malam sudah memasuki malam ke-21. Dalam bulan suci Ramadan, selain Allah berikan keberkahan, dalam bulan suci Ramadan, selain Allah menurunkan Al-Quran, ada peristiwa nuzulul Quran, ada satu momentum yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam ketika bulan suci Ramadan, terutama memasuki 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah mengatakan taharrau Lailatul Qadar, jemput Lailatul Qadar. Artinya jemput apa? Artinya tidak semua orang yang hidup di 10 hari terakhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi orang-orang yang aktif menyiapkan dirinya, mempersiapkan batinnya, kemudian berikhtiar mengisinya dengan sesuatu yang maksimal, akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kadang dimaknai malam keberkahan. Kadang Lailatul Qadar dimaknai qadar itu kemuliaan. Kadang diartikan, Pak Quraisy mengatakan, kadang-kadang diartikan sempit. Kenapa sempit? Karena malam itu penuh. Di langit itu penuh malaikat, karena semuanya turun untuk memberikan kemuliaan dan keberkahan barang siapa yang menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga dimaknai kenapa penting, karena di saat itulah Al-Quran diturunkan. Tapi yang tidak kalah penting, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun nilainya ibadah kita kalau kita mendapatkan ibadah persis di saat Lailatul Qadar. Oleh karenanya, kenapa Lailatul Qadar penting? Kenapa surat Al-Qadar diturunkan? Karena misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sebuah riwayat bahwa para sahabat Nabi itu merasa berkecil hati ketika Rasulullah cerita dulu orang Yahudi itu ada 4 orang yang beribadah 80 tahun tanpa henti, tidak melakukan maksiat sekalipun. Maka kemudian orang-orang yang mendengar cerita itu, para sahabat merasa, apakah mungkin kami bisa berkompetisi seperti orang-orang Yahudi yang 80 tahun beribadah tanpa henti, sementara umur kami tidak panjang ya Rasulullah. Karena kesedihan itulah maka Allah dengan cintanya memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jangan khawatir, walaupun kalian umurnya pendek, tapi kalian kalau mendapatkan satu malam ini, maka kalian akan dinilai kualitasnya seperti kualitas beribadah lebih baik, khairun min alfi syahrin, yaitu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Oleh karenanya, memang semua orang menjadi niscaya kemudian berlomba-lomba menyiapkan dirinya
di 10 hari terakhir dia lupakan sejenak kehidupan dunianya untuk berusaha mencari, menjemput Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kenapa penting dan semua orang berusaha untuk menjemputnya? Karena Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan berkah hidupnya. Dia akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah mendapatkannya. Pribadinya menjadi lebih bening, lebih suci, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ad-Dukhan Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Maka Al-Quran diturunkan pada malam penuh keberkahan, yaitu di malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, Lailatul Qadar itu kenapa mulia? Karena khairum min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan beribadah di luar malam-malam Lailatul Qadar. Dan kenapa mulia Lailatul Qadar? Karena barang siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, pas malam Lailatul Qadar, Allah menjanjikan dalam sebuah hadis Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah janjikan barang siapa menghidupkan malam dan pas waktu menghidupkan malam dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan terampuni dosa-dosanya. Maka tidak heran sahabat-sahabatku, pemirsa TK Channel Cinta, semua orang kemudian mempersiapkan diri untuk menjemput Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan sesungguhnya di 10 malam terakhir itu Lailatul Qadar akan turun, sehingga kemudian kita bisa pas dan persis mendapatkannya? Ada beberapa riwayat di Imam Bukhari yang mengindikasikan, kemudian memberikan ancar-ancar kira-kira Lailatul Qadar itu jatuh pada malam keberapa. Rasulullah mengatakan, taharral Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Jemput, raihlah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jadi indikator pertama menurut hadis Bukhari di 10 malam terakhir. Tapi di hadis yang lain Imam Bukhari meriwayatkan, taharral Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Jemputlah, raihlah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi kalau tadi masih umum 10 malam terakhir, kemudian dikhususkan lagi di sepertiga di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah bersabda, iltamisuha, jemputlah, raihlah fi ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan kita ancar-ancar fi tasi'atin tabqa, yaitu pada malam ke-29, wa fi sabi'atin tabqa, pada malam ke-27, atau fi khamisatin tabqa, pada malam ke-25. Dari beberapa riwayat tadi, intinya bahwa kemudian tidak ada yang tahu persis kapan Lailatul Qadar itu terjadinya. Bahkan Rasulullah pernah keluar dari rumahnya karena ada 2 sahabat yang memperdebatkan kapan Lailatul Qadar itu akan turun persisnya. Sampai kemudian mendekati 2 sahabat itu, ternyata Allah lupakan. Tiba-tiba memori Rasulullah tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi, Allah hilangkan sebagai sebuah hikmah, bahwa sengaja Allah lupakan itu agar apa? Agar semua umat Islam kemudian tidak nunggu-nunggu saja. Coba bayangkan kalau Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam ke-25, pasti semua kita hanya menjemputnya di malam 25, dan malam-malam yang lain kemudian mungkin menurunkan standar atau kualitas ibadah kita. Justru karena tidak pastinya malam Lailatul Qadar itu, maka semua orang berlomba-lomba minimal meningkatkan kualitas frekuensi ibadahnya di 10 malam terakhir, dan terutama di malam-malam ganjil. Walaupun ada beberapa, ini sekedar share saja, ada beberapa ulama yang mencoba mengutak-atik dengan berbagai rumus sesuai dengan pengalaman rohani mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya misalkan Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitab I'anatul Talibinnya, mengatakan bahwa rumus mendapatkan Lailatul Qadar itu dilihat bulan Ramadan hari pertamanya itu jatuh pada hari apa.
Sehingga kemudian ada rumus, kira-kira Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab itu, pertama begini, kalau Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, kalau hari pertama Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya menurut Imam Al-Ghazali jatuh pada malam ke-29. Ahad, Rabu, jatuh malam ke-29. Kalau hari pertama Ramadan jatuh pada hari Senin, kata Imam Al-Ghazali, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-21. Kalau bulan pertama atau puasa pertama Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, nah kebetulan 1441 Ramadan tahun ini kan Jumat, maka jatuh nanti di malam 27. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-25. Dan kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya menurut Imam Al-Ghazali jatuh pada malam ke-23. Tetapi ini sekedar sharing dari para ulama yang berdasarkan pengalaman mereka kemudian membuat rumusan-rumusan. Salah satunya kaidahnya adalah lihatlah awal Ramadan jatuh pada hari apa dengan rumus yang saya sampaikan tadi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting saya kira ketika kita mau mencari dan meraih Lailatul Qadar, bukan persoalan mendapatkannya atau kemudian peristiwanya apa, tetapi ada satu indikator menarik yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili, seorang sufi besar. Beliau mengatakan, aku itu kemudian lebih melihat substansi Lailatul Qadar itu adalah kebeningan jiwa seseorang, terbukanya jiwa seseorang, sehingga dia mukasyafah. Dia kemudian tidak terhijab lagi antara dirinya dengan Tuhan. Ada kedekatan yang luar biasa, ada ketenangan yang luar biasa. Jadi substansi Lailatul Qadar itu adalah ketenangan batin. Bagaimana kita punya pencerahan, kita tercerahkan pada malam itu. Itulah yang dikatakan Abdul Karim Al-Jili maupun Imam Qushairi dalam Risalatul Qushairiyahnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda, sahabat-sahabatku, Lailatul Qadar itu tandanya apa? Tandanya pertama, di malam Lailatul Qadar itu katanya udaranya sejuk, udaranya damai, udaranya tenang. Dan esok harinya matahari pun ketika terbit, kalau malamnya Lailatul Qadar, esok harinya matahari itu terbit cerah tapi tidak terlalu terik. Jadi betul-betul nyaman. Dan kemudian tanda yang paling penting, Rasulullah juga mengatakan, kalau kemudian engkau mendapatkan Lailatul Qadar, hidupmu berubah, hatimu menjadi tenang, engkau menjadi pribadi yang mendapatkan pencerahan, kualitas hablum minallah kamu menjadi meningkat, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah mengatakan tanda Lailatul Qadar adalah di bulan sabit. Artinya apa? Dan memang di periode-periode terakhir di bulan-bulan Ramadan. Yang terakhir saya kira ini penting buat kita ketahui bahwa karena pentingnya dan mulainya Lailatul Qadar, cara apa yang bisa kita kerjakan sehingga kita layak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah hanya mengatakan, man qama Lailatul Qadri, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadannya, termasuk dan terkhusus di 10 malam terakhir, maka dia akan mendapatkan kemungkinan besar akan tidak terlewatkan Lailatul Qadar. Rasulullah itu luar biasa ibadahnya di bulan Ramadan, tetapi masuki 10 hari terakhir, frekuensinya, kualitasnya ditingkatkan. Bahkan Rasulullah membangunkan istri dan keluarganya untuk bersama-sama menjemput dan meraih Lailatul Qadar. Oleh karenanya mari kita isi malam-malam di 10 terakhir mulai nanti malam dengan apa? Dengan apapun yang bisa menghidupkan malam-malam kita. Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan iktikaf, atau dengan aktivitas-aktivitas lainnya, sehingga kemudian betul-betul Allah lihat kita bukan tidur di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, tapi menghidupkannya dengan amalan-amalan yang soleh. Bagi saudara-saudaraku yang perempuan yang kebetulan tidak sholat karena haid, karena nifas atau yang lainnya, jangan berkecil hati, kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara-cara, tidak saja kalau kita tidak boleh
membaca Al-Quran dan memegangnya. Para ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran tapi tanpa memegang mushaf. Kita boleh iktikaf di rumah kita, bisa berzikir, bisa membaca buku-buku agama dan lain sebagainya. Artinya apa? Jangan lewatkan Lailatul Qadar ini, karena malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara kita taharrau Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita cintai di bulan Ramadan tahun ini termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga nanti setelah Ramadan berlalu hidup kita berubah menjadi lebih baik, kedekatan kita kepada Allah semakin dekat, kenyamanan hidup kita semakin meningkat, karena itulah ciri yang hakiki dari Lailatul Qadar. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.